Selamat pagi Amerika, selamat malam Indonesia. Selamat kita beribadah lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kalau kita ada sampai saat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Apapun yang menjadi apapun yang kita alami saat-saat ini, saya percaya kita bisa berkata Tuhan Yesus baik. Karena tidak ada rancangan Tuhan yang gagal bagi kita. Kita mau tetap meninggikan namanya sebab hanya dia yang layak kita puji dan tinggikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini. Selain kau tiada yang lain Tuhan. Kita punya Yesus dan kita adalah milik Yesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Engkau Allah tidak akan pernah meninggalkan.
yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Apapun yang kami sedang alami, kami hadapi, kami tahu pertolongan kami yang pasti datangnya daripada Engkau. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau mengagungkan Raja di atas segala raja, Allah yang sudah memberikan kami kemenangan. Kami mau hidup oleh iman Tuhan, bukan karena kami melihat, karena kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa yang sanggup menyembuhkan kami, memulihkan kami, bahkan menolong kami dan memelihara hidup kami. Kami mau bersorak-sorai karena Tuhan Yesus baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya kita punya Tuhan yang ajaib dan perkasa? Dialah gunung batu kita. Mari sama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Kaulah kekuatan kami. Kaulah gunung batu kami. Kota perlindungan kami Yesus. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang, katakan dengan iman, hanya Dia kota benteng. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Dia Bapa yang Gunung kekal. batu kami. Gunung batu
menantikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami nantikan Tuhan. Terima kasih ya Yesus. I've never seen a pot of gold at the end of a rainbow, but I've got a promise I can hold in the middle of struggle. God, if you said it, you'll perform it. You may have not done how I want you to, but here's what I'll do. Gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I'll trust in your promise. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I'll trust in your
janji-janji-Mu Tuhan. Karena kami sudah menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kalau Kau sudah menolong kami, Engkau pasti akan terus menolong kami Tuhan. Amin. 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 I've tasted Your goodness. I've trust in Your promise. I'm gonna wait on You. I'm gonna wait on You. I've tasted Your promise. I'll trust in Your promise. I'm gonna wait on You, Lord. Seberapa lama pun Tuhan, kami mau belajar menantikan Engkau Tuhan, menantikan janji-janji-Mu ya Tuhan. I'm gonna wait. Yes, Lord. I'm gonna wait on You. I've tasted Your goodness. I'll trust in Your promise. Wait on the Lord. He will renew your strength. So when I say, wait on the Lord. Wait on the Lord. He will renew your strength. So when I wait on the Lord, wait on the Lord, He will renew your strength. Amen. So when I say, saudara, sometimes kita perlu reminder, oke? Mari saudara, ingatkan kiri kananmu. Tap your neighbor, say, wait on the Lord, wait on the Lord, He will renew your strength. Yes. So when I say, wait on the Lord, wait on the Lord, He will renew your strength. So wait on the Lord, wait on the Lord. Only He can give you strength. He will renew. Amen. He promised that He will give you strength. So be still and know that He's God. Amen. Amen. Wait on the Lord. He will renew your strength. So when I say, wait on the Lord, wait on the Lord, He will renew your strength. So when I say, I'm gonna wait on You, yes Lord, I'm gonna wait on You. We will wait, oh Lord. I've tasted Your goodness. I'll trust in Your promise. Oh, we will wait, Lord. Oh, we will wait, Lord. I'm gonna wait. Kami mau belajar Tuhan untuk tetap setia Tuhan pada perkara yang Kau percayakan pada kami Tuhan. Seberapa berat Tuhan. Kami tahu kami gak mampu, tapi hanya Engkau yang berikan kami kemampuan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. We will wait on You. Kami sudah mengecam dan melihat kebaikan-Mu Tuhan. It's okay for us to wait. It's okay for us to wait, oh Lord. Karena kami tahu Tuhan, pada akhirnya Kau akan jadikan setiap kami indah Tuhan. Kau akan jadikan kami pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau, keluarga yang kuat di dalam Engkau, gereja yang kuat di dalam Engkau. So we will wait, oh Lord. Oh, we will wait. I've Tasted Your goodness. I'll trust in Your promise. I'm gonna wait on You. I'm gonna wait. I've tasted Your goodness. I'll trust in Your promise. Wait on the Lord.
the Lord. Wait on the Lord. We will wait, oh Lord. He will renew my strength. So wait, I say, wait on the Lord. Mari katakan pada jiwa kita, wait on the Lord. Nantikan Tuhan. He will my strength, my strength. So wait, sekali lagi katakan kepada jiwamu. Engkau yang berbeban berat katakan, I will wait on you, okay? Hallelujah. He will my strength, my strength, my strength. That's all we need, Lord, from you. Wait on the Lord. Wait on the Lord. He will renew my strength. So wait, I say. Kami mau teruskan jiwa kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Engkaulah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap bagi kami Tuhan. Setiap ujian Tuhan yang kami boleh lewati Tuhan, kami tahu kami tidak pernah sendiri Tuhan. Berapapun waktu yang Kau izinkan kami untuk lewati Tuhan, kami percaya janji-janji kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Bahwa kami tidak akan pernah sendiri. Kau tidak akan pernah biarkan kami melewati ujian ini sendiri Tuhan. Tapi izinkan kami menikmati kekuatan-Mu, menikmati mujizat-Mu, menikmati pertolongan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu yang ajaib itu Tuhan. Sehingga kami bisa saksikan bahwa sungguh benar pertolongan kami datangnya dari Bapa kami yang di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap belajar untuk tetap tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Disitulah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Berfirmanlah bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau tetap menantikan janji-janji Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang ada di Facebook Live, bahkan yang ada di Zoom dan juga yang ada di YouTube. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Wajah-wajah saudara adalah wajah-wajah yang sedang menerima lawatan Tuhan. Yang sedang menerima pertolongan Tuhan. Coba saudara berikan salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan sedang memberkati engkau. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan sharing atau akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Time is Short. Kehidupan manusia diperhadapkan dengan waktu yang sangat singkat. Time is very short. How should we live? Karena waktunya sangat singkat, bagaimana caranya? Bagaimana seharusnya kita hidup? Dan semuanya itu tergantung dan berada di dalam kebenaran firman dan bagaimana kita meresponi setiap firman yang datang dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa Tuhan menginginkan bahwa setiap orang percaya, hidup saudara dan saya, setiap tubuh Kristus, setiap anak Tuhan, supaya kita menjadi lebih dari sekadar orang yang biasa. Lebih dari sekedar ya kita datang ke gereja. Bukan hanya sampai di situ. Tetapi Tuhan menginginkan
supaya setiap firman yang kita terima, setiap firman yang kita baca dan dengar bisa memotivasi, bisa mendorong kita untuk menjalani dan untuk mengalami kehidupan bersama Kristus. Sehingga kita bisa berdampak bagi orang yang ada di sekitar kita dan bagi dunia ini. Katakan amin dulu. Oh, mana aminnya? Haleluya. Iya, puji Tuhan. Saudara mau berdampak? Saudara mau jadi saksi? Saudara mau menerima berkat Tuhan? Haleluya. Mengapa kita harus berdampak dan menjadi saksi bagi orang yang ada di sekitar kita? Karena firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-39, Mazmur 39 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Kalau saudara baca dalam firman Allah yang hidup, di sana berkata, Tuhan, tolong aku menyadari betapa singkatnya hidupku di dunia ini. Firman Tuhan ingatkan betapa singkatnya hidupku di dunia ini. Dan dikatakan kembali oleh firman Tuhan, Tuhan, aku mengetahui bahwa waktuku di sini, waktuku berada di dunia ini terlalu singkat. Tolong aku untuk mengetahui bahwa waktuku di sini hampir habis. Bahkan selanjutnya firman Tuhan berkata di dalam ayatnya yang kelima berkata, hidupku tidak lebih panjang daripada tanganku. Bahkan dikatakan lagi, seluruh masa hidupku hanyalah sekejap bagimu. Manusia sombong, lemah bagaikan hembusan nafas. Kalau saudara mau memikirkan hembusan nafas itu seperti apa? Pagi bisa sehat, malam bisa lewat. Hari kemarin masih sehat, besok kita tidak tahu. Seperti hembusan nafas. Artinya bahwa kehidupan manusia itu memang benar-benar terlalu singkat. Tidak dapat diukur dan tidak dapat diselami dan kita tidak dapat ketahui apa yang akan terjadi hari esok. Dan firman Tuhan berkata, hidup manusia itu sekedar bayangan. Segala kesibukannya sia-sia saja. Artinya apa? Kita memang benar bekerja, kita benar berdikari, kita berbisnis. Tapi firman Tuhan katakan, kesibukan itu sia-sia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena kehidupan kita terlalu singkat. Kehidupan kita seperti debu yang dihembuskan. Bahkan firman Tuhan katakan, ini kuncinya. Karena itu, karena kehidupannya terlalu singkat, karena kehidupan manusia itu tidak lebih panjang daripada tangan ini, maka Tuhan ingatkan, hanyalah engkau satu-satunya harapanku. Katakan amin. Hanya Tuhan harapan kita. Sebagai pertanyaan, question. Karena waktu itu terlalu singkat. Waktu yang saya miliki, saudara miliki sangat singkat. Maka bagaimanakah seharusnya kita hidup? Dan firman Tuhan ingatkan lagi kepada kita sebagai big idea bagaimana kita akan hidup. Firman Tuhan ingatkan, karena umur manusia itu begitu singkat, hidup manusia itu seperti hembusan nafas. Hidupnya berlalu seperti bayangan. Bahkan dikatakan semua kesibukannya sia-sia. Dengan demikian, maka yang harus kita lakukan menjadi terang dalam kegelapan. Katakan amin. Yang harus kita lakukan adalah menjadi garam di tengah dunia ini. Dan kita didorong untuk menjadi duta besar Yesus Kristus dimanapun kita ditempatkan dan dimanapun kita berada. Apa artinya kita menjadi duta besar Yesus Kristus dimanapun kita ditempatkan? Artinya bahwa ada pelayanan yang Tuhan inginkan kita lakukan dan dituntaskan sampai selesai.
Bahkan firman Tuhan ingatkan ada kegiatan-kegiatan rohani yang perlu kita selesaikan dan terlibat di dalamnya. Saudara mau terlibat dalam kegiatan rohani? Saudara mau mengaktifkan diri dalam kehidupan kita sebagai orang yang memerlukan Tuhan? Haleluya. Bahkan Tuhan sangat mengasihi kita dengan memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Jadi untuk menjadi duta besar Yesus Kristus dimanapun Tuhan tempatkan, maka kita sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus, kita harus benar-benar yakin dan mempercayai Dia. Karena Tuhan akan memberikan, melengkapi kita dan memberikan karunia-karunia rohani untuk memastikan saudara dan saya bisa berhasil dan bisa melewati setiap pergumulan dan setiap permasalahan yang kita hadapi. Sehingga saudara memiliki kemenangan. Amin. Sebagai keynote saya hari ini. Karena hari-hari ini iblis bergerak begitu dahsyat dan aktif. Iblis bergerak begitu begitu dahsyat. Apa tadi? Gencar, begitu gencar. Maka kita ini harus menyadari, kita harus berusaha untuk kuat di dalam Tuhan. Iblis begitu gencar, iblis begitu aktif dan tidak pernah berhenti untuk menipu dan berusaha menjatuhkan setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, saudara dan saya. Iblis berusaha untuk membuat setiap anak Tuhan tidak mau berbalik, tidak mau bertobat dari hal-hal yang jahat yang dia lakukan. Bahkan iblis mengeraskan hati orang yang belum percaya kepada Kristus, sehingga mereka tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Haleluya. Saudara mau memberikan hidup ini kepada Tuhan? Saudara harus mempersiapkan hidup ini. Karena ternyata iblis bekerja dengan begitu dahsyat. Dengan demikian, sebagai tubuh Kristus, maka kita harus berusaha melatih dan mempersiapkan hidup ini. Supaya saudara dan saya bisa memenangkan setiap pergumulan, setiap serangan jahat, setiap hal-hal yang membuat iman kita jatuh. Maka kita harus benar-benar siap. Karena 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 2. Firman Tuhan katakan, hari kedatangan Tuhan tiba-tiba seperti pencuri pada waktu malam. Apa artinya hari kedatangan Tuhan seperti pencuri? Artinya kita tidak tahu tanggal berapa dia datang. Kita tidak tahu bulan, tahun kapan dia akan datang untuk menjemput gereja Tuhan. Kedatangannya seperti pencuri bukan berarti tidak memberikan sign, tidak memberikan warning kepada kita. Kedatangan seperti pencuri artinya tidak ada satu manusia, bahkan malaikat pun tahu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan sebagai penebus, menebus dosa manusia, tetapi dia akan datang sebagai hakim yang akan menghakimi dosa manusia. Apakah kita mau ke surga atau ke neraka? Dan hari ini saya mau ingatkan kita agar supaya kita berada di dalam kairosnya Tuhan. Jangan sampai kita berada di luar kairosnya Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kairos? Saya katakan di hari Jumat kemarin bahwa kairos Tuhan itu berbicara dengan waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia atau waktu yang Tuhan berikan kepada manusia.
Waktu Tuhan bagi kita terlalu baik dan sempurna. Karena waktu yang kita miliki sangat singkat ini, maka diperlukan kesiapan kehidupan rohani setiap orang percaya. Jadi seperti apakah yang diperlukan di waktu yang sangat singkat ini? Hal yang pertama, kebutuhan kekristenan, kebutuhan setiap anak Tuhan yang kita sangat perlukan di hari-hari terakhir, di hari-hari yang singkat ini. Yang pertama adalah to living extraordinary life. To living extraordinary life. Artinya untuk menjalani hidup yang lebih luar biasa. Nah, saya catat di sini, extraordinary itu artinya going beyond what is usual. Melampaui apa yang bisa kita lakukan. Artinya kalau saudara jalan 10 mile, berarti saudara harus melakukan lebih dari 10 mile. Itu extraordinary. Kalau saudara biasa misalnya berdoa 5 menit, kita harus tambahkan menjadi luar biasa lagi, menjadi 20 menit misalnya. Itu extraordinary. Kita bekerja di luar batas kebiasaan kita. Berarti ada ekstra kebiasaan yang harus kita ubah. Itu extraordinary. Nah, extraordinary di sini itu berbicara mengenai komitmen untuk kita bisa melakukan dan hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Jadi ada komitmen yang harus dibutuhkan oleh setiap gereja Tuhan, setiap anak Tuhan, sehingga mengalami hidup yang luar biasa. Untuk mengalami hidup yang luar biasa itu, maka kita harus prepare ourselves. Mempersiapkan diri. Apa yang dimaksud dengan mempersiapkan diri? Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Untuk apa? Prepare ourselves for use in the kingdom of God. Kita persiapkan diri ini untuk digunakan dalam kerajaan Allah. Dan firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15-16. Di sana berkata begini, hendaklah engkau berusaha sungguh-sungguh supaya diakui oleh Allah sebagai orang yang layak bekerja baginya. Persiapkan hidup ini karena hidup ini terlalu singkat. Supaya kita diakui layak bekerja baginya. Berusahalah supaya engkau tidak malu mengenai pekerjaanmu. Melainkan mengajarkan dengan tepat ajaran-ajaran benar dari Allah. Katakan amin. Ayat 16 berkata, gunanya dan yang menghina Allah, jauhilah percakapan-percakapan yang tidak ada gunanya dan menghina Allah. Mempersiapkan diri ini artinya kita menjauhi setiap percakapan-percakapan yang tidak ada gunanya dan menghina Allah. Bahkan dikatakan percakapan-percakapan itu hanya membuat orang semakin jahat. Artinya apa? Percakapan-percakapan yang menjelekan orang lain. Percakapan-percakapan yang tidak membangun iman. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Ketika kita masih berada dalam posisi demikian, firman Tuhan katakan extraordinary. Tinggalkan yang demikian, kita lakukan yang baik. Jadi orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat, orang itu akan dipakai untuk keperluan yang istimewa. Coba saudara katakan, istimewa. Saudara adalah orang-orang yang istimewa. Ia menjadi milik yang khusus dan berguna bagi tuannya. Ternyata kalau kita mempersiapkan hidup ini, prepare ourselves to use the kingdom of God untuk dijadikan dalam kerajaan Allah. Barang yang berguna, harta yang berguna, pribadi yang berguna. Sehingga ia akan menyediakan bagi kita hal yang terbaik. Dia akan pakai setiap pekerjaan kita menjadi baik. Kalau saudara melakukan pekerjaan Tuhan,
maka saudara akan lebih baik lagi. Jadi mempersiapkan hidup kita adalah kita harus meresponi dengan baik. Kita jangan menunggu kesempatan itu datang, tetapi kita harus siap. Orang yang siap berarti dia tidak menunggu kesempatan. Orang yang siap adalah orang yang bersikap sebagai peserta di dalam pelayanan, bukan penonton. Kalau orang yang menunggu itu sebagai penonton, saudara. Dan penonton tidak akan mendapatkan hadiah. Yang akan mendapat hadiah penghargaan hanya peserta. Saudara mau pilih mana? Menjadi penonton atau peserta? Dan saya diperhadapkan dengan orang-orang yang menjadi peserta. Coba saudara katakan kiri kananmu, jadilah peserta. Peserta atlet. Kalau saudara dipilih dalam satu bidang olahraga, misalnya bulu tangkis, dan saudara masuk dalam atlet olimpik, waduh, itu luar biasa. Untuk saudara akan berjalan di saat pembukaan olimpik, itu satu kebanggaan. Dan sebelum saudara mencapai untuk berjalan di depan banyak penonton, itu butuh perjuangan. Itu membutuhkan persiapan. Sehingga orang waktu kontingen, misalnya kontingen USA, karena saudara di USA. Waduh, orang tepuk tangan. Pak Bambang sebagai kontingen Olimpik from USA. Wah, tepuk tangan. Tapi sebelum menginjakan di stadion itu, menginjakan kaki saudara di stadion itu, saudara butuh persiapan, butuh seleksi. Tidak mudah untuk capai ke sana. Soal dapat emas atau tidak itu urusan belakangan. Tapi untuk menjadi seleksi salah satu orang atlet Olimpik, itu tesnya luar biasa, saudara. Dan itulah yang Tuhan mau. Kita bukan hanya jadi penonton, jadi peserta. Orang yang mau menjadi peserta, dia tidak menunggu kesempatan itu. Tetapi dia harus siap. Berarti mempersiapkan diri. Kesempatan itu tidak datang kepada mereka yang sifatnya hanya menunggu. Kesempatan itu datang kepada setiap pribadi yang mau memberikan yang terbaik. Setiap pribadi yang siap. Oleh karena itu, marilah kita sebagai anak Tuhan harus memiliki komitmen di dalam mempersiapkan kehidupan ini. Komitmen pribadi kita bersama Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, untuk saudara akan mengalami kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang diangkat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, kehidupan yang mengalami pembaharuan, terobosan, kehidupan yang mengalami hidup yang luar biasa. Selain kita prepare ourselves, we need to be follow the rules, words of God. Kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti setiap peraturan kebenaran firman Tuhan. Seorang atlet dikatakan dia berhasil ketika dia follow the rule. If you not follow the rule, you disqualification. Berarti get out from the Olympic. Saudara tidak ada kesempatan untuk mendapatkan medali emas. Tetapi kalau kita ikut rule-nya, maka saudara ada kesempatan untuk dapat medali emas. Nah sekarang kita sebagai anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, sebagai kepunyaan Allah, untuk saudara akan mendapatkan reward. Dikatakan akan mengalami hidup yang luar biasa. Firman Tuhan ingatkan, to be follow the rule, word of God. 2 Timotius pasal 2 ayat 5 firman Allah yang hidup berkata, dalam melakukan pekerjaan Tuhan, turutlah peraturan-peraturannya. Seperti halnya seorang olahragawan harus mengikuti peraturan. Sebab kalau tidak,
Ini yang saya katakan. Kalau tidak mengikuti peraturan, ia dinyatakan tidak boleh ikut serta dalam perlombaan. Sehingga tidak mendapat piala kemenangan. Ini yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Pengerja andalannya, pengerja yang dibanggakan. Timotius sebagai pengerja yang mudah kepada Paulus. Paulus ingatkan, Timotius, kalau engkau mau melakukan pekerjaan Tuhan, engkau harus turut melakukan peraturan-peraturannya. Dan Paulus umpamakan, peraturan itu seperti halnya seorang olahragawan yang akan mengikuti satu perlombaan. Kalau dia tidak melakukan peraturan yang ditetapkan oleh panitia olahraga, maka dikatakan ia tidak boleh ikut serta dalam perlombaan itu. Kalau tidak ikut serta berarti tidak ada peluang untuk mendapat dan meraih tempat yang pertama. Tidak ada peluang untuk meraih kemenangan. Tapi hari ini ada good news bagi engkau. Kalau engkau mengikuti aturan firman Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aturan di sini yang dimaksudkan oleh firman Allah bukan aturan seperti di dalam perjanjian lama. Taurat Tuhan, bukan itu maksudnya. Bangsa Israel gagal melakukan Taurat. Bangsa Israel terputar-putar di padang gurun 40 tahun karena Taurat. Aturan yang sangat-sangat tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Artinya yang perlu kita lakukan adalah disiplin, pendisiplinan diri. Saya juga harus belajar. Firman ini bukan ditujukan kepada saudara. Firman ini ditujukan kepada saya pertama. Saya harus mendisiplinkan diri untuk melakukan firman Tuhan. Karena saya ingin meraih kemenangan. Ingin mengalami hidup yang luar biasa. Maka yang perlu saya lakukan adalah pendisiplinan diri. Dalam hal ini bukan berapa banyak daftar aturan yang saudara dan saya harus lakukan. Bukan berapa banyak yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi bagaimana kita mendisiplinkan diri kita ini untuk tulus melakukan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Coba engkau tepuk dulu kiri kanan. Tuluslah melakukan firman Tuhan. Ya, coba tepuk, bilang tulus melakukan firman Tuhan. Ya. Ketika engkau tulus melakukan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah hubungan yang intim dan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus kepada kita itu akan terjadi. Orang yang menerima kasih karunia Tuhan, dia akan berusaha untuk disiplin dalam tindakan dia sehari-hari. Kita akan berusaha, saudara, karena kita mengingat akan kasih karunia Tuhan. Orang yang menerima kasih karunia Tuhan, maka dia akan menaati, hidup taat setiap prinsip kebenaran firman Tuhan yang dibaca dan didengar olehnya. Nah, ada komitmen yang ketiga ternyata. Untuk saudara akan mengalami hidup yang luar biasa. Pertama, prepare ourselves. Kedua, dikatakan tadi adalah to be follow the rule word of God. Dan yang ketiga, never give up. Nah, coba saudara tos dulu. Never give up. Katakan, never give up. Mana suaranya? Coba saudara tepuk kiri kanan saudara supaya jangan menyerah. Never give up. 2 Timotius pasal 2 ayat 3. 2 Timotius 2 ayat 3 berkata, menjadi pengikut Kristus. Saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Amin. Saudara dan saya adalah murid Kristus. Menjadi pengikut Kristus ibarat menjadi tentara di medan perang. Karena itu kamu harus kuat bertahan menghadapi segala penderitaan. Ini firman Tuhan yang ingatkan kepada kita. Never give up. Bertahan menghadapi segala penderitaan. Penderitaan yang kita alami adalah satu langkah
untuk Tuhan membentuk kita menjadi satu pribadi yang siap menghadapi situasi-situasi yang sulit. Hari ini mungkin saudara belum bisa mengalaminya, menjalaninya. Tapi kalau hari ini saudara ada di tempat ini, itu tandanya never give up. Itu tandanya kita berada dalam satu kata, kita tidak pernah menyerah. Kesulitan ada, masalah ada, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Engkau pelayan dalam gereja, engkau orang yang rajin berdoa, rajin berkorban, rajin memberi. Bukan berarti tidak ada penderitaan, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada tantangan dan kesulitan. Tetapi orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia tidak akan menyerah. Dan dia tidak akan pernah berdoa, Tuhan lalukan ini jawan ini. Atau dengan kata lain, Tuhan angkat ini penderitaan. Tapi orang yang dewasa di dalam Tuhan, orang yang never give up, adalah dia akan berkata dalam doa, Tuhan kuatkan saya untuk melewati setiap pembentukan Tuhan. Tuhan kuatkan saya untuk melewati setiap kesulitan, setiap masalah, setiap sakit penyakit yang saya alami. Haleluya. Orang yang tidak pernah menyerah adalah orang yang siap menghadapi situasi apapun. Kesulitan bisa ada, saudara. Bukan berarti saudara menyembah, menjadi song leader, menjadi pembicara di tempat ini, di mimbar ini. Dan saudara tidak ada masalah. Tidak. Tetap ada masalah, ada pembentukan Tuhan. Tapi kalau kita kuat sampai hari ini, kalau kita kuat melayani sampai hari ini, kita berjalan maju dan tidak pernah mundur. Ini karena anugerah Tuhan. Ini adalah kekuatan Tuhan yang Tuhan bisa kerjakan dalam setiap pelayan. Setiap anak-anak Tuhan yang begitu setia kepada Tuhan. Jadi untuk saudara akan mengalami hidup yang luar biasa. Prepare ourselves. Follow the rule, the word of God. Dan yang ketiga, never give up. Jangan pernah menyerah. Sehingga saudara akan melihat kehidupan yang lebih dahsyat. Untuk melengkapi ketiga hal tadi, maka yang harus kita perlukan sehingga berhasil penuh sukacita di dalam Yesus Kristus, hal yang harus kita lakukan. Efesus 6 ayat 13 dan 14. Apa yang dikatakan oleh Efesus 6 ayat 14, 13 dan 14? Sebab itu hendaklah kamu bawa seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu dikatakan, dijelaskan supaya kamu dapat bertahan. Garis bawahi, dapat bertahan pada hari yang penuh kesaliman itu. Dan tetap tegak setelah kamu mengenakan segala sesuatunya. Artinya kita dapat bertahan dalam setiap pergumulan yang berat. Dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan. Dalam setiap situasi-situasi yang sulit yang kita bisa lewati. Dan dikatakan kita tetap tegak setelah melewati setiap ujian yang ada. Jadi yang dikatakan yang ke-14, jadi hendaklah kamu berdiri teguh. Ini yang diingatkan Tuhan. Untuk saudara mau berhasil, saudara mau melihat kemuliaan Tuhan, saudara akan mengalami kasih yang penuh dari Tuhan. Bahwa hendaklah engkau berdiri teguh, kenakanlah kebenaran sebagai ikat pinggang. Kebenaran adalah apa, saudara? Firman Tuhan. Sebagai ikat pinggang. Kenapa dikatakan kebenaran sebagai ikat pinggang? Saudara, ikat pinggang itu sangat penting. Ikat pinggang itu adalah merupakan satu pelajaran di mana itu adalah kekuatan. Kekuatan setiap orang percaya. Oleh karena itu, gunakan ini sebagai alat perlengkapan senjata Allah untuk kita mengalami kemenangan. Karena waktu yang kita miliki sangat singkat, diperlukan kesiapan kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani setiap orang percaya. Nah, persiapan rohani yang bagaimana yang harus kita perlukan? Yang kedua, tadi yang pertama adalah
to living extraordinary life. Untuk menjalani hidup yang luar biasa. Nah, untuk menjalani hidup yang luar biasa atau extraordinary life itu adalah kita memerlukan komitmen. Komitmen yang pertama adalah prepare ourselves. Kedua adalah follow the rule of God. Dan yang ketiga adalah never give up. Nah, poin yang kedua mengenai persiapan yang dibutuhkan oleh setiap anak Tuhan karena waktu kita singkat. Yang kedua adalah make the words of God is the main guide to our life. Menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun utama bagi hidup kita. Apa artinya? Karena firman Tuhan itu sebagai petunjuk dan yang mengajar hidup kita. Buktinya firman Tuhan mendorong kita untuk membaca dalam Mazmur 119 ayat yang ke-18 dalam New English Translate. Di sana berkata demikian. Open my eyes so I can truly see the marvelous things in your law. Bukakan mataku agar aku dapat melihat hal-hal yang menakjubkan di dalam hukum-hukum-Mu. Kata law atau hukum di dalam ayat ini berbicara mengenai instruction. Instruction itu artinya adalah instruksi. Atau dengan kata lain, instruction artinya adalah petunjuk. Jadi hukum atau law dalam ayat ini berbicara mengenai petunjuk atau instruksi bagi kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun utama bagi hidup ini, bahwa firman itu adalah hukum yang paling utama dalam hidup kita. Adalah aturan, instruksi di dalam hidup kita. Dan yang kedua, law artinya atau hukum artinya berbicara mengenai teaching atau mengajar atau ajaran sehingga kita mampu memahami, mengerti akan setiap kehendak Tuhan. Jadi ayat ini sangat luar biasa dan menakjubkan karena firman Tuhan itu memulai dengan mengatakan open my eyes, bukakan mataku. Bagaimana kita akan menjadikan firman Tuhan ini sebagai petunjuk utama dalam hidup kita kalau mata rohani kita tidak dicelikan? Kalau mata rohani kita belum bisa melihat. Seperti Tante Ruth, sudah 2 kali operasi Tante ya. Sebelum operasi masih kabur Tante ya. Gak bisa lihat ya. Berarti jarak untuk melihat kalau sudah jauh tidak akan terlihat dengan jelas. Mata rohani kita tidak akan melihat mujizat Tuhan kalau belum dibukakan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kalau saudara akan melihat bahwa firman Tuhan itu sebagai petunjuk dan yang mengajar hidup kita, maka kita membutuhkan mata yang dicelikan. Sehingga setiap instruction, setiap teaching yang kita dengar, setiap teaching kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita. Siapa yang mampu membukakan mata rohani kita? Firman Tuhan dengan jelas. Roh Kudus mampu menyingkapkan setiap petunjuk dan ajaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Ketika mata kita dibukakan, maka kita akan mengerti setiap jalan dan setiap rencana Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, 10 dan 14. Di sana dikatakan firman Allah yang hidup. Ayat 9. Inilah yang dimaksudkan oleh kitab suci. Yang menyatakan bahwa tidak seorang pun manusia pernah melihat, mendengar ataupun membayangkan hal-hal indah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihinya. Dalam terjemahan ayat 10 dalam terjemahan Alkitab Kabar Baik. Di sana mengatakan. Tetapi ketika kita mengetahui hal-hal ini karena Allah telah mengutus rohnya. Nah
Nah, ini yang saya katakan. Roh Kudus mampu menyingkapkan. Firman Tuhan berkata, Allah mengutus rohnya untuk memberitahukan kepada kita. Bahkan dikatakan lagi, rohnya menyelidiki dan menyatakan kepada kita segala rahasia Allah yang paling dalam sekalipun. Orang pintar gak sanggup menerjemahkan, tetapi roh Allah sanggup. Roh Allah mampu membukakan rahasia ini kepada engkau. Makanya Daud berkata, open my eyes. Buka mataku ya Tuhan. Izinkan mata hati kita dibukakan, dijelikan oleh Tuhan. Sehingga kita mampu melihat rahasia yang paling dalam sekalipun. Bahkan ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh. Selama hidup kita masih dikuasai, dikontrol oleh manusia duniawi. Manusia duniawi tidak akan mampu menerima. Dengan kata lain, manusia duniawi kita tidak akan mampu melihat hal-hal yang paling dalam sekalipun. Hal-hal yang tersembunyi. Hanya manusia roh, mata yang dicelikan oleh Allah, mampu melihat. Karena dikatakan rohnya menyelidiki dan menyatakan kepada kita segala rahasia Allah yang paling dalam sekalipun. Dalam ayat 14. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara dan saya tidak akan pernah memahami dan mengetahui setiap perkataan firman without the direction of Holy Spirit. Haleluya. Saudara mau membuka hati buat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan berkuasa memulihkan hidup saya dan saudara. Ketika kita mempercayai firman Tuhan, ketika kita mempercayai perkataan Allah sebagai pribadi Allah yang datang kepada kita, maka firman itu pun yang mampu memerdekakan dan memulihkan hidup saya dan saudara. 1 Korintus 5 ayat 17-18. Siapa yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan segala sesuatu dijadikan baru. Jadi saya mau katakan firman Tuhan berkuasa memulihkan hidup kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Ayat 18. Semua hal yang baru itu berasal dari Allah, yang telah membawa kita kembali ke hadirat-Nya melalui apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Allah telah memberikan kehormatan kepada kita untuk mengajak semua orang supaya menerima anugerahnya dan diperdamaikan dengan Dia. Jadi saya mau katakan, firman Tuhan berkuasa untuk memulihkan dari tidak benar menjadi benar, dari tidak baik menjadi baik, dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Syaratnya, ketika hidup seseorang dipulihkan dan dibaharui, maka hidup yang baru itu harus dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara baca di rumah saja Roma 8 ayat 9 dan 11. Bahwa hidup ini dikendalikan oleh Roh. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah ada di dalam hidup kita. Jadi hidup yang dikendalikan oleh Roh adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Sebagai conclusion, mungkin saat ini saya undang semua pemain musik. Saudara sedang mengalami situasi yang sulit. Mungkin saat ini saudara sedang divonis dengan satu penyakit mungkin. Mungkin saat ini saudara berjalan sepertinya terasa berat. Terlalu berat untuk dijalani kehidupan bersama Tuhan. Tetapi saya mau katakan, saya terlalu percaya
Ketika engkau membuka hati kepada Tuhan, Tuhan akan kerjakan hidup yang baru dalam engkau. Tuhan akan kerjakan pengalaman sehingga saudara akan mengalami pengalaman yang baru bersama Tuhan. Hari ini saudara akan mengalami pengalaman yang baru. Karena Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Bahkan Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin. Mari kita berdiri semua. Kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidup saya. Pulihkan saya. Kiranya saya mengalami terobosan yang baru dalam hidup ini. Sehingga hidup yang lama dibarukan. Sehingga hidup yang tidak benar dibenarkan. Sehingga hidup yang tidak baik menjadi baik. Karena kami percaya ada Roh Kudus di tempat ini. Mari kita nyanyikan pujian ini. Selain Kau tiada yang lain. Haleluya, Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan, katakan, ku sembah, haleluya. Oh, ku sembah. Mengalirlah Roh Kudus bagi kami. Mengalirlah tuntunan-Mu bagi kami ya Bapa. Kami ingin menjadi hidup yang lebih baik. Roh Kudus berkarya. Roh Kudus tuntun hidup kami. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Hatiku ku sembah Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya. Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Yes Lord, hanya Kau seluruh hatiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya terlalu yakin bahwa hari ini ada mujizat bagi engkau, bagi kita sekalian yang membutuhkan Tuhan. Ketika engkau angkat tangan, maka Tuhan turun tangan kepada engkau. Ketika kita berserah, maka Tuhan membukakan pintu anugerahnya bagi kita. Semua kehidupan manusia tidak lepas dari dosa. Tapi hari ini ada jalan yang baru. Ada anugerah yang Tuhan bukakan bagi engkau. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengalami hidup yang baru. Tuhan, aku mau hidup ini menjadi baik. Aku mau meninggalkan kehidupan yang tidak baik. Tuhan, aku mau bahwa hidup ini menjadi benar. Karena hanya Allah yang membenarkan kami, bukan kebenaran manusia. Engkau yang ada di rumah, di Zoom, di Facebook, bahkan yang ada nanti di YouTube, engkau angkat tangan kepada Tuhan. Katakan, ini hidupku ya Bapa. Aku mau menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Aku mau dipimpin oleh Engkau. Aku mau mengalami Tuhan. Karena waktu kami adalah terlalu singkat. Hari-hari yang kami jalani terlalu singkat. Pagi bisa sehat, malam tiba-tiba tidak ada lagi. Oleh
Oleh karena itu mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Sekali lagi nyanyikan lagunya. Ku sembah, ini komitmen kami ya Bapa. Kami mau menjadi yang terbaik. Haleluya, haleluya Jesus. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, pulihkan kami. Haleluya Jesus. Satu di hati, ku sembah. Haleluya. Mengalir Roh Kudus, mengalir pulihkan kami, mengalir pulihkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Ku sembah, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Yes Lord, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Tidak ada yang lain dalam hidup kami selain Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin Engkau memulihkan kami saat ini. Kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kami yang ada dalam kesusahan dihiburkan oleh Tuhan. Kami yang ada dalam pergumulan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Karena kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini untuk membawa kami, untuk menjadikan iman kami menjadi murni, sehingga kami mampu melewati setiap pergumulan-pergumulan yang lain yang nanti kami akan hadapi lagi. Dan Engkau menjanjikan kemenangan, Engkau menjanjikan pembelaan, Engkau menjanjikan penghiburan, Engkau menjanjikan damai sejahtera bagi kami. Oleh karena itu terima kekuatan Tuhan, terima mujizat Tuhan, terima pembelaan Tuhan. Ku sembah Engkau. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Yang perkasa, ku sembah tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Sekali lagi satu katakan, di hatiku. ku sembah. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami terima ya Tuhan. Kami mau tetap bertahan, kami tetap mau menantikan janji-Mu Tuhan. Karena kami tahu setiap kami yang menanti-nantikan Engkau Tuhan, kami akan menerima kekuatan yang daripada-Mu. Biar firman itu tetap menjadi bagian kami, dan kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Saatnya kami akan memberikan korban syukur kami kepadamu Tuhan. Apa yang baik itu semua datangnya daripada-Mu. Kalau kami diberkati, kami mau terus menjadi berkat Tuhan. Kami mau mengembalikan milik-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Bagi jemaat yang ada di Facebook, Zoom, atau YouTube yang mau memberkati pelayanan tempat ini, bisa mengirimkan lewat Zelle atas nama gpdinlc@yahoo.com. Tuhan Yesus memberkati.
Kami siap mau menerima berkat hari ini. Karena kami yakin di dalam Tuhan selalu ada penghiburan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Bersama Tuhan kami akan cakap menghadapi segala pergumulan. Bersama Tuhan kami lebih daripada orang yang menang. Tuhan, kami mau bawa pergumulan jemaat Tuhan. Kami butuh tempat ibadah dalam waktu yang singkat ini. Kami punya goal untuk menerima tempat yang terbaik. Strategis ya Tuhan, ada tempat parkir. Dan tempat itu sangat strategis untuk dikunjungi oleh umat-umat Tuhan. Baik utara, timur, barat, selatan kota Chicago. Kami serahkan tempat itu ke dalam tangan Tuhan. Tunjukkan tempat yang terbaik. Bukakan berkat-Mu bagi kami. Bukakan berkat bagi kami sidang jemaat GBD New Life Church. Kami minta itu di dalam nama Yesus. Bersama Tuhan kami bisa. Bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bersama Tuhan dana diadakan, dicukupkan, dan itu akan berkelimpahan. Oleh karena itu ya Bapa, berkati umat-umat Tuhan. Berkati pekerjaan umat-umat Tuhan. Berkati kesehatan umat-umat Tuhan. Mereka yang sudah berkorban, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan untuk pelayanan yang ada di gereja lokal kami. Tuhan yang membalas berkat. Mereka yang melayani dengan begitu sepenuh hati. Baik dalam singers, backup singers, song leader, musician, bahkan sampai kepada multimedia, sampai kepada sound system. Semuanya menerima berkat yang sama. Berkat 100 kali lipat. Tuhan tidak pernah berhutang kepada umat-umat Tuhan yang berkorban. Tuhan tidak pernah berhutang kepada umat-umat Tuhan yang sudah memberi waktu, memberikan tenaga, memberikan pemikiran, memberikan dana dan sebagainya. Tuhan tidak pernah berhutang. Saatnya Tuhan memberkati umat-umat. Saatnya Tuhan memberikan berkat 100 kali lipat. Kami percaya mereka sudah menabur di tanah yang subur. Dan saatnya mereka sedang menuai. Menuai damai sejahtera. Menuai berkat 100 kali lipat. Menuai berkat-berkat yang supernatural dari Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam masa depanmu. Diberkatilah engkau apa yang engkau sedang gumuli. Apa yang engkau sedang cita-citakan dalam sekolahmu, dalam masa depanmu, dalam karirmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan. Ada yang bergumul mencari rumah. Ada yang bergumul mencari kendaraan. Ada yang bergumul mencari jodoh. Ada yang bergumul penyakit mereka disembuhkan. Ada yang bergumul supaya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Saatnya Tuhan memberkati. Tuhan mengadakan. Ada yang rencana untuk bervacation, keluar kota, bahkan keluar state, bahkan keluar negara. Kami percaya Tuhan yang akan melindungi. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang membuat berhasil. Ada yang sedang bekerja. Ada yang sedang dalam keadaan sakit mungkin saat ini. Kami punya Tuhan yang sanggup menilai, yang sanggup melihat, dan sanggup menyembuhkan, sanggup mengadakan. Jalan yang tertutup dibukakan karena ada mata Tuhan yang tertuju kepada kami. Ada janji Tuhan, kami diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Kami semakin naik dan bukan turun. Dan kami mampu berjalan di atas masalah-masalah sehingga kami meraih kemenangan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Angkat tanganmu, terima berkat. Engkau yang ada di rumah, terima berkat Tuhan. Terima berkat dengan penuh iman. Dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang mencurahkan berkat atas engkau. Berkat-berkat yang supernatural dari Tuhan. Hamba limpahkan. Hamba transformasikan. Hamba impartasikan kepada umat-umat Tuhan. Terimalah berkat kesembuhan. Terimalah berkat sukacita. Terimalah berkat damai sejahtera. Terimalah berkat promosi dari Tuhan. Terimalah berkat keselamatan. Terimalah berkat-berkat yang supernatural dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami diberkati. Kami mengalami kemenangan. Dan kami mengalami pertolongan Tuhan. Kiranya kasih dan sukacita. Damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus. Penghiburan dari Allah Bapa.
cinta kasih dari Tuhan Yesus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus kembali. Yang percaya dan terima berkat, katakan amin. Happy Sunday and God bless you all. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu. Dan jangan lupa jemaat New Life Church ada Salt hari Senin jam 7.30, ada Prayer Warrior hari Jumat, dan hari Rabu ada Youth Prayer. Kita berjumpa jam 6 PM buat hari Rabu dan jam 6 PM buat hari Jumat. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu nanti. Haleluya. Puji Tuhan.